Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kondisi pandemi Covid ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang terkadang mengeluh, tidak yakin dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwa pemerintah telah menyempitkan langkah mereka, menutup pintu-pintu rizki mereka, sehingga sebagian mereka ada yang menghujat pemerintah, sebagian mereka ada yang kemudian menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, stres, bingung, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kalau kita bicara soal rizki, pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi rizki ini kepada hamba-hambanya dengan sangat adil. Dan Allah tidak mungkin mewafatkan kita kecuali disempurnakan rizkinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki itu kepada siapa yang dikehendaki, bukan kita yang berkehendak. Walaupun pemerintah atau siapapun berusaha menjegal rizki kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencatat dalam lauhil mahfud bahwa kita akan dapat rizki, mereka tidak akan bisa mencegahnya. Yakin itu. Karena sekali lagi Nabi yang mengatakan, la tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha wa in abta'a 'alaiha. Bahwa seorang jiwa tidak mungkin meninggal sampai disempurnakan rizkinya, walaupun rizki itu mungkin agak lambat untuk mendapatkannya. Tetapi yakin rizki itu akan sampai dan tidak mungkin salah alamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rizki ini kepada semua makhluknya, kepada binatang, bahkan kepada jin, termasuk kita kepada manusia. Dan rizki Allah itu luas. Oleh karena itulah maka saran saya, yakinlah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pasti memberikan rizki kepada Anda. Karena bagaimanapun seorang muslim harus bertambat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala lambatkan rizkinya, tapi tidak mungkin rizki itu tidak akan diberikan. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia sudah ditakdirkan, bahkan sebelum kita lahir, rizkinya sudah dicatat oleh malaikat, dan tidak mungkin orang wafat kecuali disempurnakan rizkinya. Sehingga yang kita hajatkan saat pandemi ini, pertama, tawakal yang kuat. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan siapapun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan salahkan siapapun. Kemudian yang kedua, jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Kalau Anda menjaga Allah, yakin Allah menjaga kita. Kalau kita menjaga Allah, pasti Allah akan memelihara kita. Karena Allah itu sebaik-baik pemelihara bagi kita. Kemudian juga di sini kita diingatkan dengan dua perkara. Pertama syukur, yang kedua sabar. Dalam posisi pandemi ini tentu kita harus banyak bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum menguji kita dengan adanya pandemi ini, kemudian kita diberi bergelimang kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kita bersyukur waktu itu? Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pandemi sehingga Allah mudahkan saja yang kaya jadi miskin dalam sesaat. Bisakah kita bersabar di sini? Maka di sini Allah uji dengan dua perkara antara syukur dan sabar. Dan seorang mukmin mau ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur,
mau ditimpa musibah pun tetap dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi seorang mukmin dan tidak ada keburukan padanya. Kemudian juga cobalah ikhtiar. Ikhtiar itu dengan cara berdoa dan mengambil sebab. Bagaimanapun, seperti Anda bekerja, tetap Anda harus menggunakan prokes, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, divaksin dan begitu seterusnya. Karena itu bagian daripada ikhtiar. Ya, supaya ketika kita mencari rezeki atau keluar rumah, minimalnya kita sudah meminta perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa dan dengan cara ikhtiar supaya tidak terkena wabah yang sekarang ini makin merajalela. Kononnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu yang terakhir adalah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat, karena tidak mungkin Allah mengirim musibah itu kecuali karena sebuah dosa yang dilakukan kita. Maka jadikan introspeksi diri adanya wabah ini supaya kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Apa Ustaz kami ada yang menambahkan tentang tadi Pak Ustaz tentang ini ya, dua orang ikhwan yang bertanya, memang dalam hal ini pandemi ini kan sudah mendunia Ustaz ya. Baik. Dan ada tadi Ustaz dia bilang ada yang tadinya kaya harus menjadi miskin, dan banyak juga yang tadinya mungkin tidak punya apa, justru dalam keadaan seperti malah dia seperti ada peluang Ustaz ya. Peluang usaha sendiri. Berarti memang sebenarnya kalau boleh dikatakan, apakah boleh dikatakan bahwasanya pandemi ada sebuah ujian buat manusia Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa pandemi ini bukan hanya terjadi pada umat belakangan kita. Di zaman dulu juga sudah ada pandemi seperti ini. Ingat di zaman Bani Israel pernah terjadi taun. Bukan 1-2 yang meninggal. Ribuan jiwa, 70.000 jiwa meninggal akibat taun. Di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Umar membebaskan Baitul Maqdis, ada sebuah kota namanya Amwas. Terjangkit juga penyakit taun, semacam wabah pandemi seperti ini, dan banyak jiwa-jiwa para sahabat, bukan orang biasa, para sahabat Nabi, orang-orang pilihan juga terkena wabah, seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan begitu seterusnya. Dan sebelum ada corona juga sudah ada wabah-wabah yang pernah melanda di negeri kita ini. Flu burung contohnya atau yang lainnya. Artinya bahwa wabah-wabah seperti ini pasti akan terulang. Namun pertanyaannya, apa penyebabnya? Apakah ini sebuah adab? Apakah ini sebuah ujian? Tentu dilihat. Kalau memang sebuah negeri itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian daripada ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut untuk betul-betul melihat apakah kaum tersebut berdusta ataukah beriman. Tapi kalau memang sebuah kaum itu mereka banyak bermaksiat kepada Allah, banyak menentang aturan-aturan Allah, tiba-tiba Allah kemudian kirim ujian kepada mereka, berarti memang ini adalah awal daripada azab dunia sebelum azab akhirat. Dan kita diingatkan untuk kembali dan meninggalkan maksiat supaya Allah Subhanahu wa taala cabut ya azab itu dan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada itu insya Allah itu ada sebuah nasihat yang sangat bermanfaat buat kita semua Ustaz ya. Baik. Dan kembali pertanyaan berikutnya, yaitu dikirimkan dari Abu Safirah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana yang bertanya Ustaz, kawan Ana ini ingin menikah, tapi agak bingung tentang mas kawin. Karena kawan Ana itu kurang begitu mampu untuk mas kawin yang bagus atau yang besar. Pertanyaannya adalah, mas kawin yang bagus itu yang seperti apa Ustaz yang cocok dalam mas kawin? Ya, alhamdulillah. Dalam Islam itu agama yang sangat mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Inna ad-dina indallahi yusrun. Agama di sisi Allah itu mudah. Setiap ada kesulitan,
pasti ada kemudahan. Itulah Islam. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh seorang membebani diri kecuali apa yang ia mampu dikerjakan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan tiba-tiba berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, menikahlah denganku." Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menjawab. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahlah denganku." Wanita ini menghibahkan dirinya kepada Rasul. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayaknya tidak ada perasaan kepada wanita tersebut, sehingga berdirilah seorang laki-laki dari Ansar dan mengatakan, "Ya Rasul, kalau engkau tidak berhajat dengan wanita itu, nikahkan wanita itu denganku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Baik, apakah engkau memiliki sesuatu?" Dia mengatakan, "Tidak, kecuali hanya sarung yang ada di badanku. Kalau aku berikan kepada dia sebagai maharnya, maka aku tidak menggunakan pakaian." Maka Rasul mengatakan, "Kalau begitu, pulanglah. Carilah sesuatu, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi." Berangkat dia. Rupanya dicari-cari, tidak dapat pula cincin dari besi itu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, di rumah saya tidak ada apa-apa, walaupun cincin dari besi pun tidak ada." Maka Rasul mengatakan, "Apakah engkau punya hafalan Quran? Apakah engkau punya hafalan Quran?" Dia mengatakan, "Ya, aku hafal surat ini dan itu." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran." Aku nikahkan kamu maharnya dari Al-Quran yang kau hafal. Ku ajarkan kepada calon istrimu. Itulah maharnya. Lihat, mahar ini tidak mesti berbentuk barang. Bisa saja berbentuk hafalan yang diajarkan kepada istrinya, itu bentuk mahar. Jadi Islam ini sangat mudah. Ya, sebaik-baik mahar tentu seorang wanita meminta yang paling murah. Tapi bagi Anda laki-laki tentu berikan mahar yang wajar. Ya, tradisi mahar di negeri kita ini apa? Umpamanya di negeri kita ini tradisinya maharnya mungkin seperangkat alat sholat yang paling murah, begitu ya. Maka seperangkat alat sholat, atau mungkin mushaf Al-Quran. Ya, atau kalau Anda bisa lebih, bisa Anda memberikan mahar yang lebih. Tetapi tentu tuntutan seorang wanita tentu sebaik-baik mahar bagi seorang wanita adalah yang paling memudahkan calon suaminya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ya, sepertinya masalah mas kawin atau mahar ini selalu Ustaz, ya, selalu menjadi sebuah sedikit fenomena ya, Ustaz, karena ada beberapa orang kadang masih ragu Ustaz, ya. Yeah. Karena biasa di budaya kita di Indonesia namanya mas kawin atau mahar itu biasanya sepakat alat sholat plus misalnya plus apa. Yeah. Ya, syukron. Dan tentunya buat dari ya tadi yang bertanya tadi, semoga penjelasan dari Ustadz Abu Hurairah mendapatkan sebuah pencerahan, dan juga buat semua pendengar Johan dan juga Wisam TV juga sebuah pemahaman bahwasannya yang namanya mas kawin atau mahar itu adalah persetujuan, kesepakatan dari dua belah pihak. Kalau misalnya antum punya mahar besar, fadol. Kalau misalnya tidak bisa, seperti tadi sudah dikatakan oleh Ustaz, kita merujuk pada sunnah Rasulullah dengan contoh-contohnya yang sudah ada. Baik, berikutnya adalah pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami. Ya, kali ini pertanyaannya dari Abdul di Batam. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang bertanya, bagaimana caranya Ustaz mengganti sholat Isya dan baru ingat saat lewat subuh karena saya telat bangun? Apakah tetap sholat Isya dulu atau subuh dulu? Sepertinya gini Ustaz, ya, dia tidur malam, pada saat dia tidur dia lupa sholat Isya. Pas dia bangun, dia lupa sholat subuh karena sudah telat. Nah, jadi yang di luar mana? Sholat Isya dulu atau subuh baru Isya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau seorang tertidur dan belum melaksanakan Isya, kemudian terbangun dan sudah lewat waktu subuh? Apakah dia sholat subuh didahulukan kemudian Isya, ataukah Isya didahulukan kemudian subuh? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man nama an salatin aw nasiyahu
falyusalli idza dzakarahu. Apabila seseorang tertidur atau lupa melaksanakan salat, maka salatlah ketika terbangun atau ketika ingat. Jadi kalau orang kemudian memang lupa atau tertidur, memang sama sekali bukan karena disengaja gitu ya. Lain dengan orang yang disengaja berarti meninggalkan salat, dosa dia. Tapi orang yang tidak disengaja, mungkin karena terlampau ngantuk atau mungkin dia pikir tertidur nanti bisa bangun dalam waktu sejam 2 jam, rupanya dia bangun sampai jam 6 begitu kan. Maka apa yang harus dilakukan? Allah mengatakan dalam urutan sholat itu ada namanya tartib. Jadi setiap waktu, setiap sholat itu ada waktu-waktunya. Maghrib ada waktunya, Isya ada waktunya, Subuh ada waktunya, Zuhur ada waktunya, Asar ada waktunya. Dan tartib itu penting. Artinya ketika Anda bangun, maka secara tartib Isya dulu. Lakukan sholat Isya dulu. Kemudian setelah itu Anda melakukan sholat subuh. Walaupun sudah keluar waktunya. Karena itu adalah waktunya, bukan qadha, itu adalah waktunya. Karena Rasul yang mengatakan fadzalika waktuha, itulah waktunya. Ya, jadi waktu sholatnya ketika dia ingat atau ketika dia terbangun dari tidur. Karena kebiasaan orang yang awam, yang tidak paham, apabila tertidur kemudian lewat waktunya, dia nggak mau sholat. Alasannya, sudah lewat waktunya. Berdosa Anda harus sholat. Ya, karena Anda meninggalkan waktu itu karena lupa atau tertidur, bukan karena disengaja. Sekali kalau disengaja tidak boleh. Kalau disengaja memang dia berarti meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Benar Ustaz, sepertinya tadi Ustaz papakan tadi bahwasanya ada beberapa dari saudara kita seiman, mereka merasa bahwasanya karena sudah lewat waktunya, ya sudah. Jadi mereka mungkin tidak memikirkan bahwasanya yang namanya sholat fardu itu memang harus dibayar Ustaz ya, apapun keadaannya. Iya, baik. Dan berikutnya adalah sebuah pertanyaan WhatsApp yang dikirimkan oleh Toib dari Bapak Muhammad Syahrul Ginanjar. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Afwan, Anda izin bertanya. Ketika kita meninggal Ustadz, sebelum hari kiamat, apa saja yang dilalui kita sebelum hari kiamat? Apakah kita bisa bertemu keluarga kita yang meninggal mendahului kita atau tidak, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sebelum terjadi kiamat, tentu alamnya masih masuk pada dua alam. Ima alam dunia masih hidup atau alam barzah, alam kematian. Tetapi dua-duanya alam dunia. Yang membedakan alam barzah dengan alam dunia itu hanya benteng yang memisahkan di mana kita tidak bisa menembus alam barzah. Dan peristiwa alam barzah itu ada 4 peristiwa yang ma'ruf. Pertama, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnah kuburan, pertanyaan mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia sanggup menjawab, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dia mendapatkan azab kubur. Itulah peristiwa-peristiwa dalam kubur. Ya. Apakah kemudian seseorang akan mendapatkan keluarganya dalam kuburan walaupun sesama orang-orang yang beriman? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan. Tetapi nanti ketika ada tiupan sangkakala yang kedua, ketika Israfil meniup sangkakala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, di mana mayat-mayat akan keluar dan akan dihidupkan kembali. Ya, maka disitulah ketika manusia dibangkitkan, maka orang-orang yang beriman bersama keluarganya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keluarganya mengikuti keimanannya, maka akan dikumpulkan kelak di padang mahsyar. Ketika dibangkitkan ada ibunya, ada pasangannya, ada anak-anaknya, tapi yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari ibu bapaknya, seorang akan lari dari
istri dan anak-anaknya, dan masing-masing akan memikirkan dirinya sendiri. Itu kalau tidak beriman. Tetapi kalau beriman, maka akan dikumpulkan di akhirat, minimalnya akan merasakan sedikit menghilangkan rasa takut di hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu WhatsApp yang hadir dari Batam. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Anda mendengarkan penjelasan Ustaz tentang keadaan atau kehidupan di surga Ustaz. Dan sering dikatakan para ustaz-ustaz bahwasannya seorang laki-laki atau calon penghuni surga laki-laki itu bisa mendapatkan 2 atau lebih dari bidadari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya masuk surga itu adalah seorang wanita? Apakah dia mendapatkan pasangan 2 atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Kenikmatan laki-laki dengan perempuan akan berbeda. Sebagaimana tabiat laki-laki dan perempuan di dunia juga akan berbeda. Laki-laki di dunia memang difitrahkan suka dengan wanita, makanya dihalalkan berpoligami. Tetapi wanita tidak terlalu suka tidak terlalu suka banget dengan laki-laki. Sebagainya fitrah laki-laki mencintai perempuan karena ada kecintaan yang banyak. Wanita itu cinta dengan harta, cinta dengan perhiasan, cinta dengan rumah, cinta dengan macam-macam. Maka di surga juga semua akan diberikan sesuai dengan fitrahnya ketika di dunia. Kesenangan dia di dunia apa? Laki-laki senang dengan perempuan, maka di dunia akan disediakan banyak perempuan. Perempuan suka di dunia dengan perhiasan, dengan dunia, dengan tas, dengan macam-macam lah, ya kan? Maka mereka pun akan disediakan kenikmatan yang seperti itu di surga. Karena bagaimanapun dunia ini kan miniatur kenikmatan yang disukai manusia, dan nanti kenikmatan yang sesungguhnya itu apabila masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukur Ustaz. Tadi pertanyaan tadi ini ya pertanyaan yang agak sedikit jarang ya, karena biasanya kita ingin tanya adalah kehidupan laki-laki di surga seperti apa. Ini kali ini keadaan penghuni wanita Ustaz di surga. Dan tentunya semoga penjelasan dari Ustaz tadi semuanya itu bisa mendapat pencerahan buat kita semuanya, pendengar Radio Hang dan juga pemirsa Hang TV dimanapun berada. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dengar lagi